Oke, shalom. Jumpa kembali dengan kita di acara pemuritan anak. Materinya masih tetap diambil dari Alkitab bergambar anak. Hari ini kita sudah sampai di Mazmur 150. Mazmur pujian. Silakan dibaca, guys. Mazmur pujian. Pujilah Tuhan. Pujilah Allah di dalam tempatnya yang kudus. Pujilah Tuhan di surganya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia karena kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan trompet. Pujilah Dia dengan harpa dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang bertentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Pujilah Tuhan. Oke. Ini hampir sama kayak kemarin nih. Mazmur pujian, Mazmur korban syukur. Ya. Kenapa kita bisa memuji Tuhan, kita bisa bersorak-sorai bagi Tuhan, kita bisa bersukacita karena kenapa? Karena Yesus sudah mencurahkan darahnya bagi kita. Karena Injil, ingat, kalau nggak ada Injil, kalau Yesus nggak pernah datang, darahnya nggak pernah tercurah, nggak mungkin kita bisa memuji Tuhan, nggak mungkin kita bisa menaikkan korban syukur. Semuanya itu akan ditahan oleh kejahatan-kejahatan kita, ya. Jadi semuanya karena Injil. Nanti Injil ada kabar baik. Apa kabar baiknya? kabar baiknya adalah Allah turun ke bumi dalam rupa manusia yang bernama Yesus. Dia menjalani semua perintah Bapanya di perjanjian lama dengan sempurna. Seharusnya kita manusia yang menaati perintah Allah. Sampai pada akhirnya Dia masuk ke Yerusalem, Dia ditangkap, dihina, dipukul, dan disalibkan. Seharusnya kita manusia yang dihukum, tetapi Dia tanggung semuanya di pundaknya. Dia didirikan dan diremukkan oleh Bapanya sendiri untuk memuaskan murka dan keadilan Bapanya. Dia mati di kayu salib, dikuburkan, 3 hari kemudian Dia dibangkitkan sebagai tanda pembayarannya telah lunas dan nama baiknya telah dipulihkan. Karena Dia bukanlah seorang penjahat, melainkan anak Allah. Karena kebangkitan Yesus adalah lambang kemenangan bagi kita orang dosa. Nanti kita orang dosa supaya bertobat dan percaya Injil, maka dapat diselamatkan dan dapat masuk ke surga dengan mengandalkan kebenaran Kristus. Ini ya, kamu dengerin guys. Kamu umur baru 11 toh. Suatu hari nanti kamu akan ketemu dengan orang, ya. Orang tersebut akan menceritakan kesuksesan dia, ya. Wow, aku sukses melakukan ini, aku sukses melakukan itu, aku berhasil melakukan ini, aku berhasil melakukan itu. Bahkan dia berani ngomong ke orang lain bahwa nggak pernah ada satupun yang dia lakukan tuh gagal, semuanya berhasil, sukses. Terus dia akan ngomong lagi ke kamu, kalau kamu mau seperti saya, sukses ini dan itu, melakukan ini dan itu berhasil, ini ikuti apa yang saya lakukan, ya. Nanti dia akan memberikan kamu step-step 1, 2, 3, poin-poin, program-program, ya kan. Dia akan memberikan kamu cara-cara, ya kan. 3P, 3M, kayak iklan di TV gitu loh. Ya, suatu hari kamu akan ketemu orang seperti itu. Dan papi kasih tahu sekarang, kalau kamu ketemu orang seperti itu orang itu pasti seorang guru palsu. Jadi, dia seorang guru palsu. Kalau dia nggak seorang guru palsu, dia itu hanya seorang motivator dunia yang nggak kenal Tuhan, ya. Kenapa kok papi bisa ngomong kayak gitu? Ya kamu lihat aja di sini.
Mazmur pujian. Pujilah Tuhan, pujilah Allah di dalam tempatnya yang kudus. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Cakrawala ciptaan tuh. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Dia Allah yang perkasa. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Dia besar dan hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang hebat, sempurna, maha besar, kuat, perkasa. Dia yang melakukan segalanya. Jadi kalau kamu ketemu orang, dia mengaku berhasil, dia ngajarin kamu ini dan itu, ya, itu palsu pasti. Memang pada ujungnya nanti dia akan mengakui, oh iya itu semua, dia akan bawa-bawa nama Tuhan. Tapi itu semua bohong, manipulasi. Kalau dia mau memuliakan Tuhan, dia dari awal dia akan memuliakan Tuhan. Gak mungkin dia menyombongkan diri dulu, baru memuliakan Tuhan. Gak bisa kita manusia mencuri kemuliaan Tuhan tuh, gak bisa. Gak mungkin. Jadi suatu hari nanti kamu, kalau misalkan kamu berhasil, Tuhan pakai kamu bisa melakukan ini dan itu, kamu bisa sukses ini dan itu, gak perlu kamu membanggakan diri, ngajarin orang melakukan, oh aku melakukan ini, gak perlu. Satu hal yang harus kamu lakukan, kamu harus mengucap syukur sama Tuhan, berdoa, ya. Bahkan di dalam doa kamu mungkin kamu akan ngomong, Tuhan, kenapa Engkau gak pakai dia? Atau kenapa Engkau gak pakai dia? Kenapa Engkau gak pakai orang ini? Dia juga pasti bisa. Orang ini pasti bisa. Kenapa sih Engkau gak pakai ini? Gak usah sombong. Apalagi sampai bikin, zaman sekarang tuh ada sampai orang bikin acara-acara, kan Papi pernah ngomong tuh, dia sampai bikin acaranya sendiri untuk memuliakan nama dia sendiri, gitu. Ya, sekarang zaman sudah makin bahaya. Padahal di dalam kekristenan kamu harus tahu, ya, 1 Korintus 10 ayat 31, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Dalam teks Inggris dikatakan ayat berapa sih? 13 ya. Ya, dalam teks Inggris dikatakan ayat berapa? 31. Ya. Or whatever you do, apapun yang kau lakukan, do all to the glory of God. Lakukan semuanya untuk kemuliaan Allah. Jadi kalau kamu bisa melakukan ini dan itu semua untuk kemuliaan Allah. Gak usah kita nyombongin diri, memanipulasi, mengajak orang, membuat satu acara, ajaran. Gak perlu, muliakan Allah. Pemazmur itu sangat ngerti. Makanya dia, pujilah, 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 pujilah. Ini orang hebat, tapi dia ngajar pujilah, pujilah, pujilah tuh Tuhan. Dia gak pernah menyombongkan. Dia tahu semua yang dia lakukan itu pekerjaan Tuhan di dalam dia, ya. Di Yesaya
Di Yesaya 66 ayat 1 dikatakan, langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku, dan tempat apakah yang akan kamu menjadi perhatianku? Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi? Jadi semuanya itu pekerjaan tangan Tuhan di dalam kita. Gak sepatutnya kita sombong. Dan sekali lagi, itu semua karena Yesus telah mencurahkan darahnya bagi kita. Karena Injil. Jadi kekristenan itu bukan tentang manusia, bukan tentang papi, bukan tentang Kelin, bukan tentang orang, bukan. Kekristenan itu tentang Tuhan, tentang Yesus. Tentang Yesus dan apa yang Dia kerjakan bagi kita. Apa yang Dia kerjakan di Kalvari. Itu inti dari kekristenan. Ya, ini sudah menit ke 11. Nah, bicara tentang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ya kan? Memuliakan Tuhan. Kalian harus ngerti. Ini papi coba ajarin kamu. Ya semoga kamu ngerti ya. Tuhan itu kan sempurna. Betul? Ya. Andai kata botol ini terisi penuh. Ya, botol ini terisi penuh. Ya. Kalau kamu mencoba tambahin air ke botol ini, bisa nggak? Kalau air ini berisi penuh, nggak bisa toh, dia akan luber. Kemuliaan Tuhan tuh seperti itu, kesempurnaan Tuhan tuh seperti itu. Dia nggak bisa ditambah-tambahin lagi, nggak bisa dikurang-kurangin, nggak bisa diapa-apain. Dia sudah sempurna, ngerti? Beda sama kita. Ya. Kalau kita diilustrasikan seperti botol ini dan isinya penuh, kita masih bisa ditambahkan karena kita manusia nggak sempurna. Ngerti? Tapi cara kita menambahkan ini gimana? Kita harus mengosongkan ini. Betul nggak? Kita harus kosongkan isinya dulu, baru Tuhan bisa menambahkan ke botol kita lagi. Nah, kalau kamu ngerti kemuliaan Tuhan itu sudah nggak bisa diapa-apain, sudah sempurna. Ketika kamu memuji Dia, kamu menyembah Tuhan, ya, itu sebenarnya nggak merubah apa-apa ke Tuhan, tapi itu akan berdampak ke kamu sendiri. Ngerti? Itu akan berbalik ke kamu sendiri, itu akan membangun diri kamu sendiri, gitu. Tapi kalau papi bilang itu suatu tindakan yang egois. Kenapa egois? Karena itu hanya berefek pada kamu sendiri. Ngerti nggak? Kalau kamu setiap hari memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu hanya berefek ke kamu sendiri, itu egois, gitu. Sekarang orang Kristen kebanyakan kayak gitu, ngajakin menyembah Tuhan, ya, bikin acara penyembahan. Tapi semuanya untuk membangun dirinya sendiri. Itu sesuatu, kalau bilang sesuatu yang egois. Nah, supaya penyembahan kita itu dilihat benar, dilihat berkenan di mata Tuhan, itu gimana caranya? Kita ngerti, Kelin sekarang ngerti bahwa kemuliaan Tuhan itu sempurna, bahwa Tuhan itu maha besar, maha kuasa, maha segalanya. Tuhan itu hebat. Ngerti toh sekarang? Tapi kan nggak semua orang mengerti. Betul gak? Contoh kayak gini belum tentu dia ngerti. Contoh kayak kamu punya teman di sekolah, belum tentu semuanya ngerti kalau Tuhan itu mulia, kalau Tuhan itu sempurna. Belum tentu semua teman-teman kamu di sekolah kenal namanya Yesus. Ya, Papi kan sering ngomong, coba kamu tanya tentang Injil ke orang lain, tentang Injil ke teman-teman kamu. Belum tentu mereka mengerti. Nah, itulah cara kita untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya? Ya kita harus memberitakan kemuliaan Tuhan yang kita ngerti ke orang lain. Kita harus menginjil ke orang lain supaya orang tersebut jadi mengerti.
mengenal Tuhan, mengenal kemuliaan Tuhan. Ya. Ada orang bilang sukacita kita yang paling besar adalah ketika kita mengenal Yesus. Tapi sukacita yang kedua daripada itu, yaitu ketika kita bisa menceritakan Yesus ke orang lain. Itu cara kita memuliakan Tuhan tuh seperti itu. Memberitakan kemuliaan Tuhan ke orang lain. Jadi kita nggak egois, nggak cuma kita doang yang kenal Tuhan, menyembah Tuhan. Kita harus ceritakan ke orang lain, kita bisa ajak dia untuk mengenal Tuhan. Ngerti? Jadi kemuliaan Tuhan yang sempurna itu ya nggak bisa diapa-apain, tapi itu bisa menyebar ke orang. Ya. Tuhan bilang di perjanjian lama bahwa namaku yang besar akan dikenal oleh bangsa-bangsa. Dia bilang. Terus Tuhan Yesus juga ngomong waktu sebelum dia naik ke surga, pergilah kepada bangsa-bangsa, jadikan mereka muridku. Jadi Tuhan tuh mau kemuliaannya tuh dimengerti, dikenal oleh semua orang, mesti oleh semua orang. Karena nanti kalau Injil itu sudah masuk kepada bangsa-bangsa, semua bangsa sudah tahu yang namanya Injil dengan benar. Nggak perlu semua manusia, bukan semua manusia loh, semua bangsa. Jadi kalau misalnya satu bangsa ini hanya satu orang yang kenal Injil dengan benar, ya wis ini sudah dihitung. Nanti di bangsa ini sampai semua bangsa seluruh dunia, walaupun cuma 1-2 orang yang kenal Injil, itu pasti dihitung. Itu kalau semua bangsa sudah kenal, itu tiba kiamat, akhir zaman. Disitulah Yesus akan datang. Tapi sekarang belum. Sekarang bahkan di dalam kekristenan pun, di dalam gereja pun belum tentu orang bisa kenal Injil dengan benar. Kamu boleh tes lah kalau kamu mau percaya. Kamu boleh tanya ke guru kamu, ke teman kamu, apa itu Injil, apa itu kabar baik. Belum tentu mereka bisa jawab seperti apa yang kamu jawab. Belum tentu mereka kenal Injil dengan benar. Jadi kita mesti memberitakan kemuliaan Tuhan ke orang lain. Itulah arti dari penyembahan yang sesungguhnya. Bukan cuma kita diem nyanyi, berdoa. Ya itu bagus, tapi nggak bilang itu salah, itu bagus. Nyanyi ini itu bagus, itu boleh. Tapi kalau kita lakukan itu terus setiap hari, kita lakukan itu terus hanya untuk membangun diri sendiri, nanti kita akan jadi egois. Ya. Dan itu pun nggak ngikut perintah Tuhan. Tuhan suruh pergi kok. Tuhan suruh beritakan. Itu bisa kamu mulai dari, biasanya kita mulai dari keluarga, dari teman-teman dekat. Nggak perlu kamu ke bangsa-bangsa tuh, nggak perlu. Dari keluarga, teman dekat. Ya. Kalau suatu hari kamu dipakai Tuhan, nggak usah sombong. Kamu harus memuliakan Tuhan, kenalkan Tuhan ke mereka, supaya mereka juga bisa dipakai Tuhan. Caranya supaya mereka bisa dipakai Tuhan, ya mereka harus kenal Tuhan dulu. Kamu harus kenalin dulu. Kalau di Perjanjian Baru di Roma 12 dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, berkenan dan Roma 12 ayat 1. Ya, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ini kan mempersembahkan tubuhmu. Kamu sudah kenal Tuhan, kamu bisa mempersembahkan tubuhmu. Tapi orang lain ya, kamu harus beritakan Tuhan dulu ke orang itu. Dia kenal Tuhan, Roh Kudus bekerja, dia dilahirbarukan, baru orang itu bisa mempersembahkan tubuhnya ke Tuhan. Gitu. Dan itu terjadi secara berantai.
persembahan yang hidup. Dulu kalau di zaman perjanjian lama, orang-orang membawa persembahan yang mati. Di kita di perjanjian baru, kita harus jadi persembahan yang hidup. Kita juga harus membawa persembahan yang hidup. Jadi itu orang-orang yang kita beritakan itu persembahan yang kudus. Kudus itu kita memisahkan dia. Dulu kita terpisah dari dunia, ketika kita kenal Tuhan, lahir baru kita terpisah dari dunia, kita memberitakan Tuhan ke orang tersebut dilahirbarukan, kita pisahkan dia dari dunia. Jadi persembahan yang kudus dan berkenan. Berkenan itu artinya harus sinkron, konform dengan Tuhan, konform dengan kitab suci. Baru itu bisa berkenan. Gimana cara kita bisa konform dengan kitab suci? Ya kita harus baca firman Tuhan. Kemarin kita sudah belajar gimana caranya kita bisa mengasihi Tuhan, gimana cara kita bisa bersukacita, beribadah, bersorak-sorai pada Tuhan. Ya, kemarin kita sudah belajar toh, yaitu kita harus mengenal Tuhan. Gimana cara kita mengenal Tuhan? Ya dari kitab suci. Kalau kamu mau memberitakan Tuhan ke orang lain, beritakanlah dengan benar, sesuai dengan kitab suci. Jangan dipotong-potong, jangan dirubah-rubah, jangan dirubah jadi pertanyaan. Penginjilan dirubah jadi pertanyaan, dipotong-potong, dipendek-pendekin, ya, menggiring orang untuk mengakui Yesus padahal dia sendiri nggak ngerti. Yang penting orang tersebut mengakui, ya Yesus itu Tuhan. Oh sudah, oke, kamu selamat. Terus dimasukkan ke dalam gereja. Gak jelas ini orang lahir baru atau enggak, cuma ngomong toh. Yesus bilang, Tuhan bilang, kenalah mereka dari buahnya. Keselamatan itu memang karena iman, karena percaya. Tapi keselamatan sejati selalu diikuti dengan perubahan. Dan gak bisa kita manusia menyatakan orang lain sudah selamat, tuh gak bisa. Itu semua pekerjaan tuh, itu domainnya Tuhan, itu haknya Tuhan. Mengatakan orang lain selamat, ya kamu sudah selamat, itu bukan kerjaan kita. Kita ini hanya manusia, itu kerjaan Tuhan. Jadi pertobatan itu, keselamatan itu harus ada 3 hal. Pernyataan Tuhan, ya, bahwa dia itu sudah diselamatkan. Perubahan, ya, keselamatan sejati selalu diikuti dengan perubahan. Yang ketiga, sukacita. Ya. Ingat di sini, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Keselamatan itu akan membawa kita kepada sukacita. Walaupun kita selalu datang kepada Tuhan dengan perasaan takut, gemetar, karena kita nggak bisa melakukan semua perintah-perintah Dia dengan sempurna. Kita masih bisa jatuh dalam dosa setiap hari. Tapi pengetahuan kita bahwa kita sudah diselamatkan, bahwa Yesus sudah mencurahkan darahnya bagi kita, itu membawa kita pada, akhirnya membawa kita pada sukacita. Ngerti? Hidup yang bersukacita. Ya. Jadi jangan sombong. Kalau Tuhan pakai kamu, muliakan Tuhan, puji Tuhan, doakan supaya orang lain juga dipakai. Jangan, sekarang tuh banyak gereja yang milih-milih latar belakang. Oh ini orang kaya atau bukan? Kalau orang kaya dikasih jabatan. Ini orang kaya dikasih jabatan, dikasih ketua ini, tadi dikasih ini. Semuanya manipulasi. Ngerti? Semua rata-rata gereja seperti itu sekarang. Kalau latar belakangnya kurang bagus, bukan orang kaya, gak bakalan diangkat, dikasih ini dan itu. Ngerti? Malah dia akan ditendang. Itu kebanyakan dari cara-cara gereja di zaman sekarang, ya. Sudah banyak yang berubah mengikuti, sudah terkontaminasi dengan
budaya, bukan lagi berdasarkan firman Tuhan. Ya, kalian ngerti? Jadi intinya jangan sombong. Hidup kekristenan itu bukan tentang kita, tapi tentang Yesus. Beritakan Yesus ke orang lain supaya mereka bisa mengenal kemuliaan Tuhan. Ya, kita nggak bisa nambahin kemuliaan Tuhan, Dia sudah sempurna. Tapi kita bisa beritakan kemuliaan Tuhan itu ke orang lain. Oke? Sampai besok kita akan masuk ke Pengkhotbah 3. Sampai jumpa lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.